Di antara yang wajib kita yakini yang nanti ada di akhirat, semua kita akan, tidak semua lah, ada kebanyakan kita akan bertemu, walaupun mungkin sebagian ada yang tidak ketemu. Apa itu? Wal haudhi, yaitu adalah telaga. Haud itu bahasa Arab artinya adalah tempat terkumpulnya air. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia dimaknai telaga. Telaga adalah telaga, beda dengan sungai. Kalau sungai ada alirannya, ada sambungannya. Ini telaga gitu. Itu ada nanti di hari kiamat, di akhirat. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita. Allah sampaikan kepada kita yang tiada henti-hentinya, tidak pernah terputus. Sekiranya Allah izinkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan Allah perkenankan kita pula untuk menyelesaikannya, yang alhamdulillah sampai pada saat ini di bulan Syawal masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa duduk lagi bersama-sama di masjid yang penuh dengan berkah ini, sekaligus menjadi majelis ta'lim kita yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di masjid sekaligus majelis ini adalah asbab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita kembali bisa duduk lagi bersama-sama di tempat yang mulia ini. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, zahir dan batin, barangkali ada kekeliruan atau kesalahan di dalam ucapan atau sikap selama kita
bertemu, berinteraksi atau berbincang ada dari awal majelis kita sampai pada saat ini. Alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan kita untuk melanjutkan lagi pelajaran ta'lim kita yang sudah kita jalankan secara rutin di masjid kesayangan kita ini, di majelis kecintaan kita ini, yang mana di dalam majelis kita ini kita membaca kitab Risalatul Jami'ah, kitab yang ringkas namun penuh dengan pelajaran yang penting, bahkan pelajaran yang memang wajib untuk kita pelajari bagi setiap orang yang mukallaf. Pada pertemuan kita yang terakhir, kemarin terakhir Ramadan, tapi kita tidak membaca kitab ini. Jadi terakhir pertemuan kita membaca kitab ini adalah sebelum Ramadan. Itu kita membahas beberapa hal yang beliau sebutkan oleh pengarangnya, menyebutkan di dalam kitab ini, yaitu perkara-perkara yang wajib kita imani walaupun kita belum melihatnya secara langsung. Ini dikenal oleh ulama tauhid dengan istilah sam'iyah, yaitu perkara-perkara yang baru kita telah ketahui hanya melalui pendengaran kita saja, baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi, tapi belum kita lihat dengan mata kepala kita. Apa diantaranya kemarin? Diantaranya adalah as-sirat, jembatan sirat, yang pegang kitab halaman 16 ya. Tentang as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh setiap manusia. Itu kita belum pernah melihat, tapi wajib kita yakini. Kenapa? Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu banyak sekali berbicara tentang as-sirat ini. Maka wajib kita yakini bahwasannya memang nanti ada yang namanya melewati jembatan sirat. Sudah kita jelaskan panjang lebar sudah di pertemuan kita sebelumnya mengenai jaraknya dan keadaan-keadaan manusia yang berbeda-beda di dalam melewati jembatan sirat. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dan bisa melewati jembatan sirat secepat kilat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi yang kedua yang sudah kita sebut juga, yaitu adalah mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal. Wajib kita yakini bahwa nanti di akhirat ada setiap kita melalui proses mizan, ditimbang amal ibadah kita. Mana yang lebih banyak? Apakah lebih banyak yang baiknya ataukah lebih banyak yang buruknya, ataukah seimbang 50-50, yang baiknya 50, yang tidak baiknya juga 50. Ditimbang nanti, diputuskan, oh lebih banyak yang baiknya, selamat. Oh lebih banyak yang buruknya, ditanyakan kepada Allah, ya Allah ini diampuni enggak? Kata Allah, saya ampuni, selamat. Allah ini diampuni enggak? Kata Allah, bersihkan dulu di neraka, setelah itu baru masukkan surga. Nah, dihisab dulu. Setelah itu masuk surga. Sudah kita jelaskan juga di pertemuan yang sebelumnya, panjang lebar. Nah, kemudian ini yang baru. Di antara yang wajib kita yakini yang nanti ada di akhirat, semua kita akan
Tidak semua lah, ada kebanyakan kita akan bertemu. Walaupun mungkin sebagian ada yang tidak ketemu. Apa itu? Wal haudhi, yaitu adalah telaga. Haud itu bahasa Arab artinya adalah tempat terkumpulnya air. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia dimaknai telaga. Telaga adalah telaga, beda dengan sungai. Kalau sungai ada alirannya tuh, ada sambungannya. Ini telaga gitu. Itu ada nanti di hari kiamat, di akhirat. Telaga yang disebut dengan haud. Dan telaga ini tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang memilikinya. Dikatakan di dalam hadis, Nabi bersabda, likulli nabiyyin haudun yaumal qiyamah. Setiap nabi itu memiliki telaga di hari kiamat. Jadi setiap nabi, dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa, Shu'aib, dan nabi-nabi yang selanjutnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Masing-masing mereka itu memiliki telaga nanti di akhirat. Semuanya dikasih sama Allah, semuanya punya. Dan masing-masing mereka itu akan menanti umatnya di telaga itu. Diri masing-masing di tepi telaga itu menunggu umatnya yang mampir ke situ. Dan kata Nabi, innahum yatabahawna, para nabi-nabi itu akan saling berbangga diri. Siapa di antara mereka yang paling banyak disinggahi oleh umatnya. Jadi di antara para nabi itu, kalau jadi bahasa kita, sombong-sombongan. Tapi sombong di sana tidak masalah. Ayo, siapa nih di antara kita yang paling banyak umatnya minum dari telaganya? Maka sudah dapat dipastikan yang paling banyak didatangi oleh umatnya yaitu adalah telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak masuk surga. Itu paling banyak umat Nabi, paling besar. Ada kata Rasulullah di antara nabi-nabi itu yang mampir ke telaganya beberapa orang umatnya. Ada yang mampir ke telaganya cuma 2 orang saja di antara nabi-nabi tadi. Ada seorang nabi yang mampir ke telaganya cuma 1 orang saja umatnya. Artinya dari sekian banyak orang yang dia diutus ke situ, yang beriman cuma 1 orang aja yang ngikuti dia. Ada lagi kata Nabi, kata Rasulullah, seorang nabi yang tidak ada satupun yang minum dari telaganya. Artinya tidak ada sama sekali umat yang beriman sama dia. Jadi tidak ada yang mampir, tidak ada yang minum di situ, mungkin kecuali nabinya itu sendiri. Selebihnya tidak ada, kosong, macam-macam. Dan sudah dipastikan tadi yang paling banyak adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bagaimana gambaran telaga Nabi itu? Nabi sifatkan di dalam hadis. Ujar Nabi apa di dalam hadis? Haudi ma di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, haudi kama baina Ailah ila San'a minal Yaman. Telagaku itu, kata Rasulullah, panjangnya kalau diukur seperti jarak antara Ailah sampai ke San'a. Jauh. Lintas negara antara Ailah ke San'a itu jauh jaraknya. Kata Nabi, kurang lebih panjangnya panjangnya telaga saya sepanjang itu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, telagaku itu, kata Rasulullah, panjangnya seperti perjalanan orang selama 1 bulan. Kayak orang jalan sampai 1 bulan mana? Nah, sepanjang itu telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat kita bahagia, Pak, lanjutan hadisnya. Nabi mengatakan, inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama. Telagaku tadi, kata Nabi, panjangnya seperti jarak antara Ailah dengan San'a, atau dalam riwayat yang lain seperti perjalanan 1 bulan, dan di sisi-sisinya itu terdapat gelas-gelas, jumlahnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Jumlahnya, gelasnya, kata Rasulullah, adalah sejumlah bintang yang ada di langit. Ada yang mengatakan memang jumlahnya persis sama, atau ada sebagian yang mengatakan tidak persis sama, cuman Nabi mengkinayahkan bahwasanya jumlahnya banyak, begitu aja. Bukan berarti persis dengan jumlah bintang, enggak. Cuman sebagai kinayah saja, bahwasanya jumlah gelasnya banyak. Artinya apa? Artinya kalau jumlah gelasnya banyak, itu menunjukkan sebanyak itu pula umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Alhamdulillah. Karena Pak, Bu, takaran akhirat itu beda dengan dunia. Kalau di dunia orang bisa kebanyakan, orang bisa kekurangan. Misal ada tamu mau datang, saya mau datang ke rumah silaturahim bahari rayaan, iya. Ambil gelas berapa ya? 10 biji lah. Itu bisa jadi tamunya 15, kurang berarti. Bisa jadi tamunya berlima, kelebihan. Kan gitu. Di dunia bisa begitu. Bisa jadi kebanyakan, bisa jadi kurang. Tapi kalau akhirat tidak ada sejarahnya begitu. Akhirat itu pas. Tidak mungkin kelebihan, tidak mungkin kurang. Jadi kalau umpamanya disediakan gelas 1 juta biji, berarti segitu tuh berarti. Tidak mungkin kelebihan. Ternyata 700.000 aja, tidak mungkin. Atau kurang, misalnya ternyata yang orangnya 1.500.000, tidak mungkin. Seberapa jumlahnya berarti pasti segitu, pas, tidak akan kurang, tidak akan lebih. Itu akhirat begitu. Allah katakan dalam Al-Quran, faqaddarahu taqdira. Allah kira-kirakan dengan perkiraan yang pas, perkiraan yang tepat, tidak akan pernah meleset. Jadi kalau Nabi mengatakan jumlah gelasnya seperti bintang yang ada di langit, waduh, banyak. Adakah orang pernah menghitung jumlah bintang di langit? Tidak ada. Saking banyaknya, tidak bisa dihitung, jutaan gitu jumlahnya.
Jumlahnya jutaan, bahkan mungkin miliaran tuh jumlahnya. Bintang di langit. Saking banyaknya, ada orang bisa ngitung. Ya berarti sebanyak itu tuh gelasnya. Sama dengannya sebanyak itu juga umat Nabi Muhammad yang bakal minum di telaga Nabi. Maka orang yang minum di situ itu pasti yang masuk surga. Kalau yang tidak masuk surga akan dihalau. Tidak diizinkan minum di situ. Tidak diizinkan minum. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan alhamdulillah kita termasuk salah satu daripada bagian umat Nabi besar Muhammad SAW. Nikmatnya luar biasa. Allah jadikan kita salah satu umat Nabi. Alhamdulillah. Itu diantara yang disifatkan Nabi. Di dalam riwayat yang lain Nabi sifatkan airnya. Kata Nabi, ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Airnya telaga tadi lebih putih daripada air susu. Air susu itu warnanya putih. Air telaga itu lebih putih daripada warna air susu. Wa ahla minal asal. Dan rasanya lebih manis daripada madu. Manis rasanya. Menariklah. Warnanya putih sekali dirasai. Sebelum dirasai kita cium dulu baunya. Rihuhu atyab min rihil misik. Baunya lebih harum daripada bau minyak kasturi. Menarik betul. Warnanya menarik. Baunya menarik, sekali dirasai manisnya, lezat. Maka hebatnya kata Nabi, man syariba minhu syarbatan la yawma'u ba'daha abada. Barang siapa yang minum dari telagaku satu teguk saja kata Nabi, maka tidak akan pernah dia haus lagi selama-lamanya. Jadi kita minum seteguk aja, udah tidak bakal haus lagi selama-lamanya. Tidak bakal merasa haus lagi, hilang hausnya hilang. Lah terus kalau hausnya sudah hilang ketika minum air telaga Nabi, air yang minuman yang ada di surga nanti bagaimana? Kan ada lagi minuman di surga disebutkan dalam Al-Quran. Macam-macam minuman di surga. Kalau sudah tidak haus lagi, ya nanti tidak ada yang minum. Tenang saja, yang di surga tetap diminum. Tapi kata ulama, minumnya kita di surga bukan karena haus, tapi karena ingin menikmati saja. Ingin menikmati rasa lezatnya saja. Kalau hausnya tidak ada lagi, sudah hilang duluan di telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi telaga ini di luar surga ya, bukan di dalam surga, bukan di luar surga. Masih di dalam tahap akhirat hari kiamat itu. Belum masuk di dalam surga belum, tapi airnya itu mengalirnya dari surga. Fihi mizabani yasubbani min ma'il kautsar. Ada dua pancuran yang mengarah kepada telaga Nabi tadi, yang mana pancuran tadi mengalirkan air dari telaga yang ada di dalam surga yang disebut dengan telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu telaga yang Allah berikan khusus untuk Nabi Muhammad di dalam surga. Allah katakan, inna a'tainakal Kautsar. Kami berikan kepada Muhammad al-Kautsar, telaga. Jadi Nabi Muhammad tadi yang punya Kautsar. Nah, airnya mengalir dari situ. Ngalir, ada pancurannya, itulah yang
apa dikumpulkan di dalam telaga Nabi yang ada di hari kiamat itu, yang diminum. Dan insya Allah kita semuanya minum dari telaga itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa itu. Masya Allah, airnya dari telaga Kautsar. Kautsar yang di surga itu, di dalam surga. Nabi kayak ketiduran gitu. Tiba-tiba Nabi buka mata langsung senyum, langsung tersenyum. Sahabat tanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, kok pian bangun-bangun senyum ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, barusan turun kepada saya satu surah. Apa itu ya Rasulullah? Dibacakan sama Nabi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi diberikan telaga Kautsar. Airnya mengalir sampai kepada telaga yang ada di hari kiamat tadi yang kita bahas ini tadi. Telaga yang ada yang kita bahas ini tadi. Nah, nanti Rasulullah akan menunggu di situ. Bukan hanya beliau, tapi keluarga beliau, istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, putra Nabi, bahkan Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka itu semuanya akan menunggu di telaga tadi, menunggu umat Nabi yang datang, kemudian mereka suguhkan nih air tadi, ayo minum. Mereka melayani. Ya Allah, betapa beruntungnya orang yang menerima gelas dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kita bayangkanlah, kita hayal-hayal, siapa kira-kira ketika kita menerima gelas langsung dari Nabi Muhammad. Oh, betapa indahnya, betapa bahagianya. Makanya kata ulama, ada orang yang dia ketika minum dari telaga itu merasa lezat karena sebab airnya. Memang airnya tadi apa? Lebih putih dari susu, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, rasanya lebih manis daripada madu. Memang nikmat. Jadi dia merasa nikmat dengan rasa minumannya itu. Tapi ada lagi di antara orang-orang yang merasa lezat bukan karena minumannya, tapi dia merasa lezat karena sebab tangan yang menyuguhkan minuman tadi. Para pecinta itu tidak peduli yang disuguhkan apa, tidak peduli. Yang penting yang menyuguhkan siapa, kan begitu. Itu para pecinta. Kita punya teman biasa ke rumahnya, bertamu, disurungi air putihnya. Apa ini, minum banyak putih aja, datang jauh-jauh mulai Samarinda misalnya, kasih banyak putih, protes. Tapi kalau datang ke tempat orang yang dicintai, wah cinta dia sama orang tadi, disuguhi apa aja tidak peduli dia. Mau air putih ya, mau teh ya, mau kopi ya, tidak disuguhi pun senang sudah. Kenapa? Pencinta dia. Dia ketemu sama yang dicintainya sudah bahagia, senang sudah. Apalagi disuguhi. Waduh, walaupun dikasih makan nasi dengan kepala iwak sapat aja sudah senang aja.
Ada usaha iwak yang macam-macam. Kepalanya aja bahagia. Nggak peduli dia. Kenapa? Seorang pencinta. Dia sudah matanya sudah tertutup dari hal-hal yang lain selain kekasihnya. Kan begitu. Jadi dia akan merasa lezat. Rasa yang nikmat dari air, yang memang sungguh-sungguh nikmat itu akan tertutup dengan kenikmatan mereka memandang tangan yang menyuguhi, memandang wajah yang bercahaya luar biasa, memandang seorang kekasih yang dia sebut-sebut namanya ketika di dunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Anas bin Malik ngomong, ya Rasulullah, isfa'li yaumal qiyamah, kasih saya syafaat nanti di hari kiamat. Saya lakukan, kata Nabi. Terus di mana saya ketemu dengan engkau ya Rasulullah? Disebutkan oleh Nabi beberapa tempat, di antaranya kata Nabi, di telaga saya. Saya akan menanti kalian ada di telaga saya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan termasuk orang-orang yang mampir, singgah dan minum dari telaga Nabi besar Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang merasakan lezat minuman tadi karena sambil memandang wajah indah Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah dimuliakan oleh Allah, ulama khilaf. Ada yang mengatakan telaga ini setelah jembatan Sirat. Jadi lewat Sirat baru ke telaga. Ada lagi yang mengatakan tidak. Telaga ini sebelum jembatan. Jadi telaga dulu baru lewat jembatan Sirat. Khilaf, tidak ada dalil yang pasti yang mengatakan urutannya, tidak ada. Jadi ini adalah ijtihad ulama, maka kita tidak tahu pun tidak masalah. Tidak wajib kita tahu kapan dia, apakah jembatan dulu baru telaga ataukah telaga dulu baru jembatan. Tidak ada kewajiban kita mengetahuinya. Yang wajib bagi kita adalah meyakini bahwasanya itu semuanya pasti terjadi. Semuanya pasti ada. Dan tadi yang saya sebutkan tadi, orang yang minum dari telaga itu adalah orang yang masuk surga, yang ditakdirkan, yang memang tidak lulus dia untuk masuk surga, dia tidak akan minum dari telaga. Ada orang-orang yang diusir ketika dia mau mendekati telaga itu, diusir. Tidak boleh. Tidak boleh. Kata Nabi dalam hadis, apa? La yaridanna alayya nasun min ashabi hatta idza araftuhum ikhtalaju duni. Nanti orang-orang akan datang ke telagaku, kata Rasulullah, datang ke telaga saya. Tapi yang saya heran, ada beberapa orang yang sudah hampir sampai, tiba-tiba tidak jadi, dihalau. Kemudian saya berteriak kepada malaikat yang menghalau, apa? Ashabi, wahai malaikat, jangan dihalangi, mereka ini adalah umat-umat saya, biarkan mereka minum. Apa kata malaikat? La tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, memang mereka tercatat sebagai umatmu, tapi mereka ini melakukan perbuatan yang melanggar daripada syariatmu setelah kamu tidak ada. Kamu tidak tahu, mereka tidak berhak untuk minum dari telaga ini. Ada beberapa orang di antaranya, siapa di antaranya? Kata ulama, di antaranya orang yang akan diusir nanti
dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia termasuk bagian daripada umat Nabi, di antaranya orang yang di saat dimintai maaf oleh orang lain dia tidak mau memberi maaf. Ada dua orang, si A dengan si B. Si B ini punya kesalahan kepada si A sehingga buat dia marah. Maka manusia ini kalau sudah marah itulah repot deh. Egoisnya muncul, gengsinya naik. Wah, masa saya minta maaf duluan? Enggak lah. Biar aja enggak teguran sampai berapa tahun enggak ada masalah. Biar. Wah, itu manusia begitu. Kalau sudah marah, sudah emosi dia, gengsinya naik, sifat egoisnya muncul. Tiba-tiba antara dua orang nih, si B ini berbuat kesalahan, marah nih, akhirnya tidak tegur sapa. Si B ini tiba-tiba sadar, mau dia mengalahkan gengsinya untuk datang minta maaf kepada si A. Datang, dia kalahkan gengsinya, dia buang, tidak apa-apa dah. Saya biar merendahkan diri di hadapan dia untuk minta maaf datang. Wahai si A, saya datang ke sini mau minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan kepadamu ya. Saya minta maaf. Apa kata si A? Enggak, saya tidak mau memaafkan. Nah, ini kata Nabi salah satu golongan orang yang tidak berhak minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini orang sudah dia mengalahkan hawa nafsunya. Nafsunya akan terus menghalangi dia untuk dosa minta maaf, tapi dia kalahkan itu. Dia hancurkan gengsinya untuk minta maaf duluan. Malah tidak dimaafkan. Malah tidak dihargai usahanya dia. Maka kamu yang tidak memaafkan kesalahan orang yang sudah bela-bela datang untuk minta maaf, kamu kan tidak berhak untuk minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Bila ada orang datang minta maaf, kasih maaf, maafkan. Kalau orang itu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah ampuni dosa dia sebanyak 2000 dosa, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman. Ya, nyaman, urusan dia ini hubungannya jadi bagus, plus dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai gara-gara nafsu kita kemudian kita menyebabkan diri kita terusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai. Maafkan. Kalau perlu orang sebelum minta maaf sudah dimaafkan duluan sudah. Iya, tidak apa-apa, sudah saya maafkan dari dulu-dulu. Tidak apa-apa, kita saling memaafkan. Barangkali saya juga punya salah ya sama kamu. Selesai, beres. Dua-duanya dapat ridha Allah. Dua-duanya dapat rahmat Allah. Orang tuh kalau saling memaafkan, Allah senang. Allah senang. Allah saja berusaha untuk bagaimana caranya orang saling memaafkan satu dengan yang lain. Buktinya Allah janjikan pahala-pahala yang besar. Bahkan nanti di akhirat ada seseorang yang diperlihatkan istana besar oleh Allah, istana megah. Dia lihat kagum, wah hebatnya istana. Tapi punya siapa ya istana yang semegah? Kata Allah, wahai fulan, itu istana mau ndak saya kasih kamu? Mau ya. Pengen sekali saya punya istana ini.
Kata Allah, boleh. Saya kasih istana ini buat kamu dengan catatan syaratnya kamu maafkan kesalahannya si fulan ini. Dia punya salah sama kamu kan? Nah, kamu maafkan. Kalau kamu maafkan, saya kasih istana ini. Itu sampai di akhirat Allah berusaha untuk mendamaikan orang. Coba bayangkan, kita malah tidak mau memaafkan orang lain, mau jadi apa? Nah, kita malah tidak mau mengikhlaskan orang yang bersalah dengan kita, mau jadi apa? Allah saja sampai di akhirat berusaha kayak apa caranya supaya kita mau memaafkan orang lain biar dua-duanya selamat, biar dua-duanya masuk surga. Jadi orang yang tidak mau memaafkan orang lain padahal dia sudah datang minta maaf, maka ini tidak akan lewat dan tidak akan mampir di telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu telaga yang luar biasa lah, telaga yang istimewa. Mudah-mudahan Allah perlihatkan kita telaga yang mulia tersebut dan Allah perkenankan kita bisa mampir dan minum dari telaga yang mulia. Kata guru kita, kalau kita mau mampir minum dari telaga Nabi yang ada di akhirat, maka sering-seringlah mampir di telaga Nabi yang ada di dunia. Apa telaga Nabi yang ada di dunia? Nih, majlis-majlis ta'lim ini kata guru-guru kita adalah telaga-telaga Nabi yang ada di dunia. Kalau kamu sering mampir ke telaga Nabi yang ada di dunia, kamu akan mampir di telaga yang ada di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya yang kita lakukan, yang kita amalkan selama di bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, Allah mudahkan segala perkara, dan mudah-mudahan Allah catat kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin faghina bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waj'alna min 'ulamil 'amilin wahdina siratal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wasallam bil fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata, minta halal minta Allah. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.